Selamat pagi. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dalam acara Saat Teduh pada pagi ini. Mari kita mulai acara Saat Teduh pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi bagi kami semua. Kami boleh bangun pada pagi ini. Kami masih diberi kehidupan dan kesehatan yang baik oleh-Mu. Ya Bapa, kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu dalam acara Saat Teduh pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai seluruh peserta acara Saat Teduh pada pagi ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh pelayan-Mu yang melayani-Mu pada pagi ini. Tuntunlah dan bimbinglah kami dalam bertugas pada pagi ini ya Bapak. Bapa yang Maha Pengasih, tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tutup bungkus seluruh rangkaian acara, seluruh peralatan, dan seluruh jaringan internet yang kami gunakan pada pagi ini. Terima kasih Bapak. Beracaralah Bapak, kami siap Kau pimpin. Semua doa ini aku panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mau bersyukur atas karya-Mu dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu, begitu indah kasih-Mu Bapa, sehelai rambutku jatuh pun Engkau tahu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, pandangan-Mu terhadap anak-anak-Mu tak pernah terlepas. Terima kasih Bapa, mari kita angkat pujian ini dengan iman. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Benar Bapa, tak pernah terlelap Engkau menjagaku. Terima kasih Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Benar Bapa, Kaulah segalanya yang kuperlu di setiap jalanku. Hanya Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Tiada kasih yang lebih sempurna daripada kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin masuk lebih dalam lagi, ingin menikmati hadirat-Mu. Engkau sungguh indah. Engkaulah satu-satunya yang layak kami puji dan sembah. Hanya satu nama, Dialah Yesus. Mazmur 148 ayat 13 berkata, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita angkat pujian ini dengan iman. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang
ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Siaraya naya raya laya naye, siaraya iraya laya naye, yalaya raya yanaye yayahi, yaraya la yaraya na yala yala yalaye, yaraya namaraya laya yara. Yarayali yarayalaya maralanaya yanaya yanaye Ayira yalaya yara 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 yanaya iya iya yana yara dana yara Iralana yana yalaya yara yanaye ya yana ya yana yara yalaye ya ya ina yara ira ikira ira ila ira nana yara ini ya ya yara yana yara 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 ire ira yara yala yara ira ira yala Siai kiralana ira ira ikiralana ira naye. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, terima kasih Kau jadikan semuanya baik bagi kami. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi ini. Terima kasih kami boleh duduk diam, berdoa, mempersembahkan pujian, dan mendengar-Mu.
Aba, pakai anakmu Christina, sertai ia, tuntun hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Mampukan kami membuka sumbat pada hati, pendengaran, dan juga pandangan kami. Kami mau mendengarmu, Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bacaan pada pagi hari ini diambil dari bacaan dari Kitab Kebijaksanaan 6 ayat 1 sampai dengan 11. Para penguasa harus mengejar kebijaksanaan. Dengarkanlah, hai para raja, dan hendaklah mengerti. Belajarlah, hai para penguasa di ujung-ujung bumi. Condongkanlah telinga, hai kamu yang memerintah orang banyak, dan bermegah karena banyaknya bangsa-bangsamu. Sebab dari Tuhanlah kamu diberi kekuasaan, dan pemerintahan datang dari Yang Maha Tinggi, yang akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Oleh karena kamu yang hanya menjadi abdi dari kerajaannya, tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum atau berlaku menurut kehendak Allah, dengan dahsyat dan cepat ia akan mendatangi kamu, sebab pengadilan yang tak terelakkan menimpa para pembesar. Memang yang bawahan saja dapat dimaafkan karena belas kasihan, tetapi yang berkuasa akan disiksa dengan berat. Sang kuasa atas segala-galanya tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Sebab yang kecil dan yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipelihara olehnya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap yang berkuasa akan diadakan pemeriksaan keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kamu, hai pembesar, agar kamu belajar kebijaksanaan dan jangan sampai terjatuh. Sebab mereka yang secara suci memeliharanya yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal yang terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kamu akan dididik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada bacaan Kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1 sampai dengan 11 ini dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama adalah panggilan dan tanggung jawab pemimpin. Panggilan ini secara khusus untuk para raja, hakim, dan untuk kita semua. Untuk mendengarkan kebijaksanaan wajib dimiliki oleh sebagai seorang pemimpin. Tanggung jawab, penekanan tanggung jawab di sini dalam memimpin untuk menjaga keadilan, kebenaran, dan setiap tindakan kita. Yang kedua, panggilan untuk ikut serta dalam rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Lanjutan dari poin pertama tadi, panggilan dan tanggung jawab yang diemban kita sebagai hamba Allah, sebagai abdi Allah, harus sesuai dengan rencana Tuhan yang besar. Pada ayat yang sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Jelas, kita hanyalah abdi kerajaan Allah Bapa di surga. Diingatkan bahwa kekuasaan semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mengikut sertakan semua di dalam rencananya atau rancangannya. Terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini menekankan bahwa panggilan seseorang adalah tentang menjadi bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita.
Tuhan memiliki rencana dan tujuan bagi setiap orang yang mengikuti Dia. Kita dapat mempercayai bahwa Dia akan membawa kita menuju tujuan kehidupan kekal. Yang ketiga, hal pertanggungjawaban. Pemimpin diingatkan bahwa harus memimpin dengan bijaksana. Karena pada akhirnya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Pertanggungjawabannya lebih keras daripada bawahan. Tadi jelas dikatakan di dalam ayat tadi ya. Semakin tinggi wewenang, jabatan atau posisi seseorang akan semakin besar pula tanggung jawab yang akan dia pegang. Ada dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pada akhirnya, kita semua akan bertanggung jawab atas tindakan, kata-kata yang setiap hari kita lakukan, itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Ini menekankan pentingnya hidup berintegrasi, karena kita tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi kita juga harus bertanggung jawab kepada Allah di surga. Yang keempat adalah keadilan, menjadi karakter utama kepemimpinan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam posisi apapun, berlaku adil adalah kunci memimpin yang baik. Seperti ada dalam bacaan Amsal 29 ayat 4 yang berbunyi, dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Seorang pemimpin yang adil dan jujur mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, sedangkan ketidakadilan hanya akan membawa kerugian dan kehancuran untuk rakyatnya. Yang kelima, kebijaksanaan rohani. Kebijaksanaan lebih dari standar pengetahuan. Jadi orang pintar belum tentu bijak. Bertambah umur juga belum tentu kita bijak. Yang dikatakan bijak adalah kita tahu yang benar dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, bukan sesuai dengan kehendak kita. Untuk memahami prinsip-prinsip yang benar dengan kehidupan. Ada tertulis dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi yang mengatakan, akhirnya saudara-saudara, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang adil, segala sesuatu yang murni, segala sesuatu yang manis, segala sesuatu yang berkenan, segala kewajiban, dan segala pujian, pikirkanlah semuanya itu. Hidup benar mencerminkan bahwa orang percaya diharapkan untuk hidup dengan moral dan melakukan yang benar dan menjalani kehidupan yang menghormati kehendak Bapa kita di surga dan harus menghormati sesama kita. Kebenaran memberikan fondasi yang kokoh untuk kebijaksanaan. Bagian ini juga menekankan betapa berharganya kebijaksanaan dan bagaimana kebijaksanaan lebih dari sekedar pengetahuan dan juga pemahaman tentang kehendak Tuhan. Salah satu ayat Alkitab yang menekankan pentingnya kebijaksanaan untuk mengetahui kehendak Tuhan ada dalam Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hidup dalam kebodohan atau ketidaktahuan, melainkan untuk memahami apa kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ini menyiratkan pesan bahwa kebijaksanaan yang merupakan pemahaman yang sangat mendalam akan pengetahuan adalah kunci untuk memahami kehendak Tuhan. Yang keenam adalah berkat bagi yang mencari kebijaksanaan. Orang yang mencari kebenaran akan tumbuh dalam kebijaksanaan. Hal itu tertuang dalam Injil Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini Yesus menekankan betapa pentingnya memprioritaskan atau memfokuskan diri kepada Tuhan, yaitu perkara-perkara kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji yang akan diberikan ketika seseorang fokus akan hal-hal rohani atau tentang kerajaan Allah, maka semua yang dia butuhkan, termasuk ekonomi sekalipun, akan dipenuhi oleh Allah Bapa kita di surga. Kita semua tahu bahwa Allah Bapa di surga sangat mempunyai kuasa memberikan apapun untuk kita. Jadi kita harus memprioritaskan fokus. Karena hubungan kita yang fokus kepada Tuhan akan memberikan berkat buat kita. Berkat dalam aspek bukan hanya untuk keuangan, tapi kesehatan dan lain-lain. Nggak ada yang mustahil selama kita berjalan dengan Tuhan. Karena kebijaksanaan itu akan ditambahkan juga kepada kita jika kita fokus kepada Tuhan. Jadi kebijaksanaan tidak dapat kita peroleh sendiri, tapi kebijaksanaan itu juga termasuk kasih karunia dari Allah kita. Kalau boleh saya gambarkan, karakter Allah itu ada 2 karakter Allah yang dapat kita lakukan, yaitu tentang bijak dan benar. Kalau boleh saya gambarkan seperti pohon kebijaksanaan, itu berakar dari kebenaran. Berakar kebenaran dan tumbuh dengan firman. Jadi batangnya itu seperti firman-Nya itu jadi menjadi pohon kebijaksanaan. Dengan tumbuh dari firman, maka kita bisa lebih bijaksana karena kita memperoleh kebijaksanaan itu dari Allah Bapa di surga. Kebijaksanaan itu tahu apa yang benar dan melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Kita tahu ada contoh dari Raja Salomo yang dihadapkan dengan 2 orang ibu yang memperebutkan 1 orang anak. Raja Salomo mengatakan akan dibagi 2 anak itu. Dan ibu yang benar-benar mempunyai bayi itu tidak akan membiarkan anak itu mati, dan Raja Salomo mengerti dengan sikap ibu itu. Raja Salomo tahu bahwa itu ibu yang benar, karena intinya di dalam kebijaksanaan itu adalah mengungkap kebenaran. Solusinya Salomo tadi menyelesaikan konflik dan menyelamatkan nyawa. Nilai yang diambil dari contoh tadi ialah keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Maka kesimpulan dari bacaan pagi ini, kita dapat melihat bahwa pemimpin adalah seseorang yang dipanggil dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk ikut serta dalam rencananya. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin harus disertai kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini akan menumbuhkan pribadi yang lebih baik dan memimpin bisa lebih baik lagi. Dan jika kita bijaksana, maka kita akan mendapatkan berkat. Syarat utama yang wajib dimiliki setiap pemimpin. Yang pertama, takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Ada di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang kedua, kebijaksanaan. Kita bisa baca dalam Amsal 4 bagaimana cara mendapat kebijaksanaan. Yang ketiga, keadilan. Ada di dalam Amsal 29 ayat 4. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Yang keempat, kebenaran. Ada dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kelima, cinta kasih. Amsal 20 ayat 28. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya.
sebagai prajurit Allah kita semua, mari sama-sama hendaknya dapat memimpin diri kita, keluarga kita, komunitas kita, atau dimanapun kita ditempatkan dengan membawa dan selalu menjalankan 5 senjata. Karena itulah senjata kita dan supaya kita bisa mendapat kebijaksanaan dari Tuhan kita. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh ikut saat teduh bersamamu. Terima kasih lawatanmu di setiap kami. Engkau tahu kerinduan kami anak-anak-Mu yang selalu rindu akan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh anak kesayangan-Mu Christine. Kami semua di sini adalah seorang pemimpin di dalam-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau telah memilih kami, Engkau akan menyertai kami di setiap perencanaan kami, sehingga kami boleh bersikap bijak dalam segala hal. Melalui kebijaksanaan ini kami boleh bertumbuh secara pribadi di dalam perencanaan-Mu ya Bapa, dan kami bisa mempertanggungjawabkannya ya Bapa. Ajar kami selalu takut akan Engkau, sehingga setiap menghadapi berbagai situasi atau permasalahan, kami selalu bersikap adil. Biarlah kebenaran dinyatakan di dalam kasih-Mu, baik dalam diri kami, komunitas kami, bahkan di masyarakat luas ya Bapa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau adalah terang kami, Engkau adalah kekuatan kami. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan setiap harinya, kami boleh berjalan sesuai firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau selalu bersyukur setiap saat ya Bapa. Berilah kami iman yang hidup, berikanlah kami harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, agar kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, baik dari segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan di sepanjang hari ini, serta segala perbuatan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan bimbinglah kami dengan terangnya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani-Mu setiap harinya. Engkau juga berkati keluarga mereka ya Bapa, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang mencari dan mendekat padamu ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami setiap hari. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, biar apa yang kami lakukan, kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, yuk, mari kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2,
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi.